para istri terutama, maaf sekali lagi maaf, yang kadang mengikut sertakan nama suami di belakangnya, itu mengaburkan nasab. Dan itu kata Rasulullah, khaslatan, dua hal yang sebab karenanya manusia itu bisa dihukumkan kafir. Kenapa? Pertama, menodai nasab. Ingat dalam hadis, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan fil nasi, khaslatani fil nasi huma bihim kufrun. Ada dua penyebab yang sebab karena dua hal ini manusia itu bisa dihukumkan kafir, kata Rasulullah. Yang dua sebab karena hal ini bisa manusia itu dihukumkan kafir. Wa ma huma, apa yang dua itu? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, menodai nasab, keturunan. Mereka yang memasukkan nasab seseorang kepada dirinya yang bukan anak kandungnya. Kita pernah sampaikan, jangan sampai sekalipun kita peliharakan seorang anak yang dari kecil, bayi bahkan, tapi bukan anak kandung kita, lalu kemudian kita masukkan kepada nasab diri kita. Haram hukumnya. At-ta'nu fin nasab, mencederai, menodai keturunan. Dan ini kadang orang tidak peduli, banyak seorang memasukkan nasab seorang anak yang bukan anak kandungnya pada dirinya dengan alasan toh sejak kecil saya yang memeliharanya. Silakan, tetapi awas, jangan mengkaburkan nasab. Maka satu di antara hikmah pernikahan yang sah menurut agama itu tujuannya adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Jangan sampai tak jelas keturunannya. Wanita tidak boleh menikah lebih daripada satu suami, mengumpulkan lebih daripada satu suami, sementara suami dibenarkan menikah lebih daripada satu istri. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Allah nyatakan dalam Al-Quran, tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan hifdzun nasab, menjaga keturunan, memelihara. Sebab kalau seorang wanita dua suaminya lalu hamil punya anak, ini anak benih siapa? Yang berhasil untuk membuahinya siapa? Tak jelas. Maka beda dengan kehidupan orang jahiliyah, saat dimana ketika seorang wanita hamil, lalu siapa bapaknya? Setiap laki-laki yang pernah melakukan hubungan dengannya itu dikumpulkan, yang menentukan adalah wanitanya. 10 orang umpamanya suah melakukan hubungan dengannya, 10 itu dikumpulkan. Nih 1 sampai ke 10. Siapa yang menentukan bapak daripada anak yang di dalam kandungannya? Si ibunya, ujarnya nomor 4 abahnya. Sudah. Itu jahiliyah. Tapi kalau satu suami, dua istri, jelas nasabnya, benihnya sama, walaupun ladangnya yang berbeda tempatnya, tapi benihnya sama, keturunan tetap jelas. Itu termasuk kata ulama, sebagian daripada kita tanpa kita sadar banyak para istri terutama, maaf sekali lagi maaf, yang kadang mengikut sertakan nama suami di belakangnya. Itu tidak benar. Istrinya Fatimah umpama, suaminya Jainal, Fatimah Jainal. Bapaknya sementara Ahmad, mestinya Fatimah binti Ahmad, bukan Fatimah Zainal. Itu mengaburkan nasab. Dan itu kata Rasulullah, khaslatan, dua hal yang sebab karenanya manusia itu bisa dihukumkan kafir. Kenapa? Pertama, menodai nasab. Jadi jangan sampai itu diikuti. Kalaupun ada yang melakukan, jangan kita ikut-ikutan. Kapan perlu kita ingatkan, hal yang sedemikian itu tidak dibenarkan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini dia bahasan kita, an-niyahatu 'alal mayit. An-niyahatu 'anil mayit.
meratap pada waktu dan di saat ketika seorang yang ia cinta meninggal dunia. Jadi meratap itu yang tidak dibenarkan. Wa ammal buka fajais, adapun menangis silahkan, kata ulama. Kita pernah sampaikan dalam satu riwayat hadis ketika seorang sahabat meninggal dunia, lalu oleh para sahabat yang datang bertakziah tidak ada satupun yang menangis sampai datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasul menangis sedih akan kehilangan sahabatnya. Melihat kesedihan Rasulullah, melihat Rasul menangis meneteskan air mata, sahabat yang tadinya juga sedih lalu menahan pun ikut menangis karenanya. Apa kata Rasul? Innamal azab, bukan dengan sebab karena air mata, tapi sebab karena mulutnya. Artinya ada orang yang kadang ketika Allah berikan ujian kepadanya, tapi ia tiada kuasa menahan akan diri sehingga menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dibenarkan. An-niyahah, yakni mengumpat, berkata-kata yang tidak baik dan tidak benar, bahkan terkesan menyalahkan ketetapan dan keputusan Allah, serta dengan melakukan perbuatan yang mencederai akan diri dan yang lainnya. Itu yang tidak dibenarkan. Kalau sekedar hanya nangis, hukumnya boleh, manusiawi, tabi'i. Kita pernah sampaikan kalau ada suami meninggal, bini kada menangis, curigai. Bini meninggal, laki kada menangis, curigai. Jangan-jangan ada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Nauzubillah.